Budidaya lebah madu di Desa Skarjalak, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati berkembang dengan baik. Hal tersebut karena didukung oleh adanya ketersediaan tanaman pakan dan adanya infrastruktur jalan yang menjangkau hingga ke pelosok sesuai dengan keberadaan tanaman sumber pakan itu sendiri. Lebah yang dibudidayakan pada peternakan ini yaitu lebah Apis mellifera dengan jumlah 40 stuk. Berikut merupakan wawancara dengan pemilik usaha budidaya lebah Apis mellifera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dengan Pak Bapak Suarsono, pemilik usaha peternakan lebah. Ya, dari Desa Skarjalak, ketiga RW 1. Jenis usahanya namanya tawon das. Nah, selain bibit dari peternakan ini dari mana? Peternakan ini ya dari sini, bibit sendiri, nanti dikembang biakan, nanti dipecah koloni. Jenisnya tadi? Jenis Apis mellifera. Untuk manajemen pemeliharaannya? Saya sendiri. Untuk pakannya gimana Pak? Untuk pakannya kalau dia di musim bunga itu dia nggak usah kasih makan tambahan. Tapi kalau untuk di musim paceklik itu dia harus ngasih pakan tambahan seperti gula, disirupkan. Lalu untuk berkembang biak, untuk penerusan generasi lebah itu. Untuk manajemen panennya? Untuk masa panen itu antara kalau di musim bunga itu 11 sampai 12 hari. Kalau di musim paceklik itu nggak bisa dipanen, soalnya dia dengan pakan tambahan tidak efektif untuk diminum atau dikonsumsi. Untuk pemasarannya? Untuk pemasaran di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, Bandung, Mojokerto, Probolinggo, Kediri. Dengan harga untuk nektar bunga masing-masing berbeda-beda. Kalau masalah harga, tinggal kualitas bunganya. Kalau bunga randu agak mahal, rambutan juga agak mahal. Kalau sono keling agak murah, karet itu agak murah. Terus, oke. Sebelum membuka koloni lebah harus dilakukan pengasapan agar lebah tidak menyengat. Setiap koloni lebah terdiri dari ratu lebah jantan, dan lebah pekerja. Dalam satu koloni hanya terdapat satu ekor lebah ratu. Dalam setiap sisir terdapat tempat yang berbeda-beda yang terdiri dari tambungan makanan, tambungan telur, tambungan larva, dan tambungan tepung sari. Tepung sari digunakan untuk makanan tambahan untuk generasi penerus. Berdasarkan wawancara dan kunjungan yang telah dilakukan di peternakan lebah milik Bapak Suarsono, dapat disimpulkan bahwa pemilihan lokasi untuk budidaya lebah harus diperhatikan. Salah satunya yaitu ketersediaan sumber pakan. Selanjutnya adalah penyiapan sarana dan peralatan. Kandang yang digunakan yaitu stup kotak yang lengkap dengan frame-nya. Bahan yang digunakan harus tahan terhadap iklim. Perubahan suhu dalam stup hendaknya tidak terlalu cepat. Oleh karena itu, ketebalan dinding perlu diperhatikan untuk menjaga agar suhu dalam stup tetap stabil. Peralatan yang digunakan dalam budidaya lebah terdiri dari masker, pakaian kerja, sarung tangan, pengasap, penyekat ratu, sakar ratu, sapu, sikat, tempat makan, peralatan beternak ratu, dan lain sebagainya.
Syarat utama dalam budidaya lebah adalah terdapat seekor lebah dan ribuan lebah pekerja serta lebah jantan. Dalam satu koloni hanya ada satu ratu agar tidak saling bunuh untuk memimpin koloni. Bibit yang digunakan yaitu lebah Apis mellifera. Kemudian bibit dikembangbiakkan dan dipecah koloni. Pemecahan koloni didahului oleh adanya pembentukan sel ratu baru di saat masih ada ratu. Sel ratu ini sebagai pertanda akan adanya usaha lebah untuk mengadakan reproduksi atau pemecahan koloni. Ratu lebah merupakan inti dari pembentukan koloni lebah. Oleh karena itu, pemilihan jenis unggul ini bertujuan agar dalam satu koloni lebah dapat berproduksi maksimal. Ratu Apis mellifera mampu bertelur 1.500 butir per hari. Budidaya lebah Apis mellifera dilakukan dengan sistem angon. Lebah digembalakan secara berpindah-pindah disesuaikan dengan musim bunga yang ada. Budidaya Apis mellifera membutuhkan sumber pakan yang terus-menerus untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, pada saat musim paceklik bunga, lebah harus diberikan makanan tambahan. Sirup gula merupakan pakan tambahan pengganti nektar. Hasil utama budidaya lebah adalah madu, sedangkan hasil tambahan yang memiliki banyak manfaat adalah royal jelly, polen, lilin lebah, dan propolis. Untuk masa panen pada musim bunga yaitu 11-12 hari. Namun saat musim paceklik, lebah tidak dapat dipanen karena dengan pakan tambahan, produknya tidak efektif untuk dikonsumsi. Ciri-ciri madu siap dipanen adalah sisiran telah tertutup oleh lapisan lilin tipis. Sisiran yang akan dipanen dibersihkan dahulu dari lebah yang masih menempel. Kemudian lapisan penutup sisiran dikupas. Setelah itu, sisiran diekstraksi untuk diambil madunya. Pemasaran produk dilakukan di lokal yaitu di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat dengan harga yang berbeda-beda sesuai kualitasnya. Kendala dalam budidaya lebah diantaranya adalah adanya hama pengganggu, predator, dan penyakit. Cukup sekian wawancara dengan Pak Suharso, pemilik peternakan lebah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.